Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, pada hari ini kita akan membaca dan mendalami bacaan dari kitab suci yang berkaitan dengan tema pelajaran kita, yaitu aku membutuhkan orang lain. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita buka dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bersama-sama kutipan kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Cara hidup jemaat diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama kisah tentang hidup jemaat. Dalam kisah tersebut, kita lihat bahwa ada sekumpulan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka hidup dan tinggal
bersama-sama sebagai satu komunitas. Ya. Hidup mereka didasarkan pada cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mereka selalu hidup dengan bahagia, tidak kekurangan, ya. Karena setiap orang membagi-bagikan kepunyaannya dengan orang lain, saling tolong menolong, ya. Yang mempunyai lebih menolong yang kekurangan. Itu ya. Karena hidup di dalam kasih satu sama lain dan saling tolong menolong, mereka bisa hidup dengan bahagia. Ya, itu kisah tentang jemaat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sejak lahir manusia disebut sebagai makhluk sosial, ya. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain, ya. Seperti kalian, ya, di rumah membutuhkan papa, mama, abang, adik, om, tante, ya, anggota keluarga yang lain, ya. Kita membutuhkan orang lain supaya hidup kita berkembang menjadi lebih baik, ya. Semua orang ini, orang tua kita, keluarga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita, ya. Karena itu kita hidup bersama orang lain harus saling mengasihi, seperti kisah jemaat tadi, ya. Saling mengasihi satu sama lain, saling tolong menolong, ya. Jika salah satu di antara kita mengalami kesusahan, kita yang bisa membantu, kita bantu mereka, begitu ya. Nah, khususnya dalam situasi pada saat sekarang ini, kita harus saling tolong menolong dan saling mengasihi satu sama lain sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan melalui para rasul, ya. Itu ya, anak-anak, perlu diingat bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Karena itu kita saling mengasihi, saling tolong menolong, ya. Begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, ya, supaya kasih di antara kita selalu ada dan selalu mendapat berkat dari Tuhan Yesus, ya. Cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, ya. Jangan lupa belajar terus, ya. Bantu orang tua, dengarkan nasihat orang tua, ya. Baik, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.